Apabila ada seorang anak yang telah menikah dan ternyata diajak masuk ke dalam aliran sesat oleh suaminya, apakah orang tua anak tersebut ikut bertanggung jawab dan dalam penyesatan anak tersebut? Jawabannya tidak. Jadi dalam segala hal Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam mendidik anak pun demikian. Ya Ustaz, ada pertanyaan ya Ustaz, saya baru ngaji sekarang, Ustaz, anak saya sudah terlanjur mental misalnya. Gimana Ustaz? Saya dulu nggak ngerti. Ya udah, sekarang segera perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, yang penting kita berusaha. Yang Allah nilai usaha. Yang Allah nilai apa? Usaha. Dulu kan kita tidak ngerti. Sekarang kita sudah ngerti bahwasanya cara pendidik kita keliru, kita perbaiki semaksimal mungkin. Masalah keberhasilan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah nilai, kita sudah berusaha menasihati atau tidak. Contohnya seperti ini. Saya nikahkan anak saya, perempuan, ternyata suaminya mengikuti aliran sesat. Kemudian putri saya ikut dia. Bagaimana? Ya kita berusaha nasihati. Berusaha nasihati, kita tulis surat semaksimal mungkin. Kalau ini tetap mengikuti suaminya, bukan urusan kita, bukan urusan kita. Ustaz, saya ingin bertanya, anak saya berumur 10 tahun dan 7 tahun. Pada suatu saat saya dan suami mengajak anak saya umrah. Dalam bimbingan saya di Baitullah, doa kita akan sangat mustajab. Berdoa dan menangis dengan suara yang lembut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak melaksanakannya dengan tertib. Sampai di tanah air, anak saya yang 10 tahun bertanya, "Ya Umi, kenapa doa kakak tidak dikasih sama Allah? Kan sudah berdoa di Mekah." Sebaiknya apa yang mesti saya jelaskan sesuai fikih dan psikologi yang baik? Jazakallah khairan. Kita jelaskan secara fikihnya bahwasanya doa pasti dikabulkan, namun bentuk pengkabulan tidak mesti sesuai dengan apa yang kakak minta. Ngomong-ngomong, kakak minta apa? Kakak minta sepeda. Ya udah, belikan aja kalau gitu. Dia tanya minta apa dulu. Kalau dia minta sesuatu yang tidak masuk akal atau minta yang aneh-aneh, kita jelaskan. Allah tahu mana yang terbaik buat kamu. Ya Allah tahu, kita jelaskan sebagaimana kita jelaskan bahwa doa pasti dikabulkan. Tapi dikabulkannya bisa langsung sesuai dengan apa yang kita minta, atau diganti dengan bentuk yang lain, atau dihilangkan, atau disimpan di akhirat, atau dihilangkan musibah yang sama semisal itu. Ya. Ini harus dijelaskan kepada anak-anak. Nama suami saya Yusuf, nama anak saya Rahel. Apakah benar namanya ibunya Nabi Yusuf adalah Rahel? Apakah nama anak saya harus diganti? Ya, saya tidak tahu dalam Israiliyat ya. Adapun dalam sanad yang sahih saya tidak tahu, tapi dalam Israiliyat benar namanya ibunya Nabi Yusuf dan Binyamin namanya Rahel. Namanya apa? Rahel. Tapi dalam Israiliyat Allah alam bisawab tentang kebenarannya. Mengenai berbuat adil kepada anak-anak, bagaimana bila pembagian harta tidak adil ini terjadi pada suku Minang, di mana hanya anak perempuan saja? Bagaimana hukum dalam Islam? Anak-anak yang lain tidak dapat bagian apa-apa sama sekali, hanya anak perempuan saja yang seperti itu yang dapat. Ini kesalahan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat untuk mengatur tradisi. Bukankah Rasulullah SAW tatkala dia dituduh dengan tuduhan-tuduhan, dikatakan kadzdzab, pendusta, dikatakan penyair gila, dikatakan majnun, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Di antara tuduhan yang hebat yang sering dituduhkan kepada Nabi adalah Sabi. Sabi adalah seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Sabi artinya adalah seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Oleh karena syariat Islam datang untuk mengatur tradisi masyarakat. Kalau yang syirik harus dibuang, kalau yang tidak benar harus diperbaiki, kalau yang benar dilestarikan. Adapun tradisi seperti ini bahwasanya anak-anak perempuan yang diberikan, laki-laki enggak, ini tradisi yang ngawur yang harus diperbaiki. Ya, maka harus ada. Padahal saya tahu di Padang Islam berkembang. Ya. Seharusnya seperti ini bisa dirubah. Ada sebagian tradisi yang salah. Contohnya seperti tradisi kawin lari yang ada di Lombok. Sampai sekarang masih ada. Kalau orang tuanya enggak setuju, dibawa lari perempuannya. 2-3 hari enggak tahu diapain, akhirnya orang tuanya terpaksa setuju. Khawatir anaknya sudah dihamili. Maka dia terpaksa setuju. Ini tradisi yang buruk, tradisi yang melanggar syariat Islam. Maka saya katakan tradisi yang keliru, yang seharusnya lelaki sama perempuan 2:1 dalam warisan. Justru laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kenapa? Laki-laki banyak tanggung jawab yang harus dia beban, yang harus dia tanggung. Dia harus cari kerja, harus menikah, butuh mahar, kemudian dia harus menafkahi anak istrinya.
Adapun perempuan tidak. Terus kalau perempuan yang kemudian yang dikasih, akhirnya apa? Sekarang perempuan yang bayar mahar, ya tidak? Di sana perempuan yang bayar mahar, ya? Karena ini membolak-balik aturan. Allah sudah buat aturan, jangan kita buat balik. Aturannya laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Ini hanya perempuan dapat, laki-laki enggak dapat. Ini saya katakan tradisi yang keliru. Maka kita harus berusaha ya merubah tradisi ini. Kalau kita orang Padang, orang Minang, kita yang rubah di luar. Jangan dulu bicara orang, kita rubah. Sepakat dengan istri kita, sepakat dengan anak-anak kita, ajari ilmu syar'i. Nah, seperti ini, yang benar seperti ini. Kalau tidak ada yang memulai, kemudian kapan memulai? Apakah diperbolehkan semasa kandungan ibu seorang calon anak diperdengarkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Saya tidak tahu dalilnya akan hal ini. Kalau kita lagi perempuan lagi hamil kemudian diputar murotal di perutnya, saya nggak tahu. Tetapi saya katakan kalau ibunya sedang ngaji jelas berpengaruh. Kalau ibunya sendiri sedang ngaji pasti berpengaruh. Ibunya soleh, anaknya pasti insya Allah ada pengaruhnya. Ya. Tetapi kalau muter kemudian taruh di perut, nah ini saya wallahu alam. Karena memang ada keyakinan sebagian orang seperti sering saya ditanya Ustadz, katanya kalau kita sering putarkan surat Yusuf maka anak kita akan menjadi tampan. Ya kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, nggak mungkin anaknya mancung. Dari mana? Maka saya sering jawab, saya bilang membaca surat Yusuf tidak menjadikan anak menjadi tampan, tidak ada dalilnya. Kalau begitu, kalau ingin anak kita gemuk, kita baca surat Al-Fil, surat gajah, atau surat Al-Baqarah, surat sapi. Jadi orang tua ibu tetap baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, itu ada pengaruhnya, karena dia berakhlak, dia mengalirkan aliran iman dalam keadaannya, maka insya Allah ada pengaruh dalam anaknya. Tapi kalau muterin murotalah, saya nggak tahu itu. Saya ingin bertanya tentang wanita yang bekerja. Profesi saya mengharuskan saya untuk bekerja baik di rumah maupun di rumah sakit. Sejauh ini suami saya tidak pernah melarang, tidak pula menganjurkan. Karena suami saya wira swasta, anak saya lebih banyak waktunya bersama ayahnya. Apakah saya menyalahi kodrat saya sebagai wanita? Saya katakan bahwasanya kalau wanita bekerja sesuai dengan bidangnya, maka nggak jadi masalah. Seperti jadi perawat. Tetapi ingat, anaknya punya kewajiban untuk dia perhatikan. Ya. Kalaupun dia ternyata waktunya kurang buat anak-anak, atau kondisi misalnya suaminya intinya kekurangan, misalnya suaminya meninggal, misalnya dia harus kerja, ya kita bilang ini darurat. Silakan dia kerja, tapi ingat kalau dia waktu dia datangkan guru ngaji, intinya dia berusaha punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena asalnya perempuan itu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, tetaplah di rumah-rumah. Bukan sebaliknya, perempuan sering keluar rumah. Perempuan yang sering keluar rumah, hobinya keluar rumah, itu bukan wanita soleha. Yang gatal terus pingin ke mall terus tidak soleha. Yang sedang di rumah, ke mall sesekali, nggak jadi masalah. Belanja sesekali, tapi sedangnya tiap hari keluar rumah. Kalau nggak di rumah terus bete, katanya bosan. Nah, ini bukan wanita soleha. Wanita soleha wa qarna fi buyutikunna, qarar, tetaplah kalian di rumah-rumah. Kenapa? Karena di rumah banyak tugas. Tugas untuk menghias diri, untuk berhadapan dengan suami, tugas untuk menyambut suami, tugas untuk menyiapkan tempat tidur buat suami, tugas untuk mengurus anak-anak. Ini tugas yang besar. Di rumah luar biasa kerjaan para istri.